Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Sri Mulyani ini sedang bahas tentang PHK di DPR. Coba kita dengar responnya ya. Miris. Mohon maaf. Terus kamu mengatakan tadi PHK di mana-mana. Ada terjadi PHK, tapi tadi presentasi kami juga menyebutkan, coba dilihat lagi tadi halaman sektor industri manufaktur. Coba dilihat slide-nya, tolong dikembaliin lagi. Even untuk TPT, tekstil dan produk tekstil dan alas kaki itu yang labor intensif, itu ekspornya naik, grossnya naik. Coba kamu cari halamannya, tolong dibantuin, si slide proyektornya bingung. Dan juga bahkan untuk manufaktur yang non labor intensif. Nah ini ya, kan itu kan menggambarkan tadi yang saya sampaikan. Jadi Konita, sekali lagi saya mau merespons untuk tadi, justru kalau kita lihat ini, dan tadi juga pemerintah mencoba menjaga daya beli masyarakat dengan membuat langkah-langkah menurunkan administered price, itu tujuannya supaya kita tetap stabil, makanya disebut resilient. Makanya kalau tadi saya sebutkan di dalam growth-nya, konsumsi rumah tangga masih tumbuh 4,96, itu adalah growth ya, tahun sampai akhir tahun, dan Januari Februari deflasi karena berbagai langkah tadi, harga pangan turun, kemudian beberapa diskon listrik. Itu menunjukkan krisis enggak, Konita? Enggak kan ya, itu upaya ya, jadi supaya mendudukkan lagi. Ini supaya teman-teman mungkin kangen sama saya, udah lama banget, jadi saya juga kangen, jadi kita sampaikan kayak gitu. Jadi saya insya Allah enggak. Jadi kita pemerintah akan coba jaga terus ya. Jadi Indonesia insya Allah tidak sedang krisis. Padahal di depan mata ribuan, belasan, puluhan ribu orang di PHK. Kok masih bisa bicaranya seperti ini? Kita ulang sedikit. Ketika bicara PHK. Terus kamu mengatakan tadi PHK di mana-mana. Ada terjadi PHK, tapi tadi presentasi kami juga menyebutkan, coba dilihat lagi tadi halaman Ada PHK, tapi presentasi kami menunjukkan bahwa di bidang yang lain ini ada peningkatan. Jadi kalau begitu, ini tampak sekali Anda mengabaikan persoalan besar rakyat Indonesia yang hari ini kehilangan pekerjaan. Kok bisa responnya? Ada kebaikan, saya kira tentu kita juga apresiasi. Tapi ini persoalan besar. Puluhan ribu PHK. Kok mau dialihkan dengan, tapi kan yang ini baik. Nah ini gaya-gaya yang seperti ini yang tidak bisa ditolerir, saya kira ya. Yang begini yang layak diresapel. Dan barangkali memang dia nggak pernah merasakan bagaimana menjadi orang sulit gitu. Mulyono yang berhutang, Mulyani yang mencarikan. Waduh, gimana ini ya? Akal sehat rakyat hari ini diobrak-abrik oleh segelintir menteri-menterinya Pak Prabowo yang tidak mendukung Pak Prabowo, saya kira. Nah, menarik. Kalau kita lihat warisan Prabowo hari ini, IKN kembali menjadi hutan. Ini tayangan tanggal 13 Maret.
Bagaimana kita nggak sedih? Inilah yang terjadi. Warisan Jokowi yang sudah menghabiskan ratusan triliun. Innamal mubazirina ikhwana syaiton. Sesungguhnya perbuatan mubazir itu kawannya setan. Jadi setan itu jelas harus dilawan, nggak boleh dibiarkan. Ini apa nih? Coba kita dengar. Dulu kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari, Pak? Pak, saya kok nggak diajak, Pak? Gimana sih, dulu udah dikumpulin, kita jajak pasar nggak sekali, 2 kali loh. Telah datang dari Korea, beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Dulu Artinya apa? Tertarik. Singapura 120 investor, Korea 30 investor, Jepang 40 investor. Hari ini Maret 2025 ada berapa investor yang sudah masuk di IKN? Nol besar. Jadi inilah perbuatan, mohon maaf, perbuatan tercelanya Jokowi ya. Jadi kita ingat bagaimana tempo hari pernah ada situasi-situasi di mana secara live muncul diskusi antara rakyat dengan pejabatnya, rakyat dengan DPR disiarkan langsung. Mudah-mudahan ini bisa terulang ya. Coba kita lihat, coba kita simak nih. Karena ini akan lebih memudahkan kita untuk melihat bagaimana kinerja para pejabat kita. Masuk, halo selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Bapak siapa dari mana Pak? Nah, Irianto Cengkareng. Silakan Pak lanjut. Gitu ya Pak, saya mau tanya itu wakil rakyat atau tikus rakyat sih itu? Dengan sekian Langsung ke intinya Pak Irianto. Ditambah, Langsung ke intinya Pak Irianto. Baik. ya? Langsung ke intinya Pak Irianto. Ya itu, kenapa sekian duit itu, sekian triliun kok nggak ditambah sama ada aja Transjakarta yang sudah ada? Ya, baik. Kenapa mesti MRT yang sekian Terima triliun? kasih Pak Irianto. Harga mahal lagi. Ya, pertanyaan kita bahas tadi sebelumnya ya. Halo, selamat malam, Pak. Dengan Ibu siapa Bu dari mana? Bu Astri, Bekasi. Bu Asri silakan Bu. Saya sarankan kalau ngundang dari anggota DPR tuh yang smart dong, Pak. Yang menguasai masalah. Kenapa Bu? Ibu pikir gitu kenapa? Loh, dia 2 periode dia DPRD. Kok sekarang ributnya minta ampun? Mohon Astri, dulu tuh ngapain aja dia? Halo selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa dari mana Pak? Dari Jakarta, Satu Sabtu Minggu. Itu saya sangat heran sekali itu melihat wakil rakyat itu. Kok tidak mempertimbangkan beban rakyat? Itu beban rakyat yang menjadi ukurannya itu adalah pajak. Pajak setiap tahun naik. Itu berarti itu beban rakyat. Emangnya uang dari mana? Itu wakil rakyat dari mana itu? Pakai otak dong jadi wakil rakyat. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Itulah situasi di mana tempo hari sosial media belum ada, tapi televisi, mungkin ini kesalahan televisi aja ya, berani melakukan itu sehingga suara-suara bisa bermunculan dengan lugas. Dan itulah suara rakyat. Hari ini bagaimana? Saya kira tidak jauh beda kok. Orang-orang berkualitas di DPR itu bisa dihitung jari. Gitu. Banyaknya yang tadi kita saksikan gitu. Jadi kembali ke judul kita, mudah-mudahan para menteri yang tidak kompeten, yang sering bikin masalah, ya segera direshuffle agar pemerintahan Pak Prabowo tidak terbebani persoalan. Jadi gerak cepatnya, gerak langkahnya bisa lebih bisa lari lah begitu ya. Budi Ari salah satunya. Dan
Diingatkan, Erick Thohir kalau di reshuffle tolong gantinya jangan Jeffrey Giovanni karena nama ini sudah muncul dalam radar perbincangan sebagai pengganti Erick Thohir. Karena Jeffrey Giovanni ya sama saja, dia orangnya Jokowi, dia loyalisnya Jokowi. Sulit untuk kita harapkan kendali menjadi membaik di tangan Jeffrey Giovanni. Dan dia adalah salah satu pendiri PSI yang punya ajaran Jokowisme. Jadi sudah selesai lah ya. Artinya sudah clear bukti bahwa Jokowi ini menjadi sumber biang kerok dari persoalan bangsa 10 tahun terakhir ini. Maka mintai pertanggungjawabannya bukan hanya Pak Jokowi menurut sahabat-sahabat semua, tapi juga orang-orangnya. Ya Erick Thohir, ya Sri Mulyani, ya Budi Ari, dan beberapa lagi yang lainnya.